selamat pagi Taruna-Taruni kelas 11 Airframe Power Plant. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang sekarang adalah suatu bisa dikatakan kebalikannya ya. Misalnya gambarnya itu diketahui atau titik-titiknya diketahui, maka yang ditanyakan adalah persamaan dari fungsi kuadrat itu, ya. Nah, langsung saja kita coba untuk mempelajarinya. Yang pertama, ini bentuk pertama ya, yang harus kalian kuasai. Diketahui 2 titik potong dengan sumbu X dan 1 titik lainnya. Maka rumus dari persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, kemudian dalam kurung lagi artinya kali X dikurang X2, di mana X1 dan X2 ini adalah 2 titik potong ya, 2 titik potong dengan sumbu X gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Diketahui suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 1,2. Maka persamaan itu adalah persamaan dari fungsi kuadrat itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat soal itu ya, dan kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 2 titik, yaitu tadi 2,0 kan ini 2,0, kemudian ini 3,0. Nah, ini merupakan titik potong dari sumbu X. Itu kan ada 2 titik potong sumbu X. Dan ada 1 titik yang dilalui oleh grafik fungsi itu, yaitu titik 1,2. Ini kan 1,2. Nah, maka rumus yang digunakan jelas ya, rumusnya yang ini tadi. Y sama dengan A X kurang X1, kemudian X dikurang X2. Langsung saja kita coba jawab. Nah, berarti 2,0, 3,0, maka kita lihat dulu X1-nya berarti adalah ini ya, 2. Kemudian X2-nya adalah ini, 3 ini. Ini tadi ya. Ini boleh, ini X1. Ini X2. Gitu. Nah, selanjutnya melalui titik 1,2. Nah, 1,2 ini. Nah, ini kan 1,2. Jadi 1,2 ini satunya itu adalah X. Kemudian 2-nya itu adalah Y. Nah, gitu ya. Jadi X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus. Y sama dengan A X dikurang X1 X dikurang X2. Y-nya tadi 2. A-nya berapa? A-nya nanti kita cari dulu. Jadi A-nya biarkan dulu. Tulis A. X-nya adalah 1. X1-nya tadi adalah 2. X-nya 1 lagi. X2-nya adalah 3. Nah, kita kerjakan. 1 dikurang 2 negatif 1. 1 dikurang 3 negatif 2. Maka di sini hasilnya 2 sama dengan
Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2, ya kan? 2 dikali A sama dengan 2A. Sehingga A sama dengan, sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai A ini ke persamaan awal tadi. Nah, ini kita masukkan. Kembali kita masukkan ini dengan catatan bahwa X dan Y tidak perlu diganti nilainya dengan angka. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah nanti ketika kita memasukkan nilai A di sini, maka nilai yang X yang kita ketahui tadi sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 itu tidak perlu kita masukkan lagi ya. Jadi biarkan saja X dan Y-nya itu sebagai variabel, sebagai X dan Y ya. Jadi tinggal kita tuliskan seperti ini. Y, nah kita biarkan saja Y ya. Kita tidak usah ganti dengan 2. Itu maksudnya tadi. Tidak usah diganti nilainya dengan angka. Sama dengan A-nya tadi kita sudah dapatkan, nilainya adalah 1. Berarti kita tuliskan 1. X-nya tetap. X1 adalah berapa? X1-nya adalah 2. X-nya tetap lagi. X2-nya adalah 3. Nah, selanjutnya baru kita lakukan perkalian ya, perkalian bentuk aljabar. Nih, 1 dikali semuanya ini kan tetap ya. Kemudian ini kita kalikan ya. Biasanya disebut sebagai kali pelangi gitu kan. Berarti di sini X dikali X, kemudian X dikali negatif 3, negatif 2 dikali X, negatif 2 dikali negatif 3 gitu. Oke. Nah, ini berarti sama dengan X kuadrat, X dikali negatif 3, negatif 3X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 3, positif 6. Maka Y sama dengan X kuadrat, negatif 3X dikurang negatif 2X sama dengan negatif 5X ditambah 6 ya. Tuh. Nah, jadi persamaan dari fungsi kuadrat yang diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X, yaitu 2,0 dan 3,0, dan melalui titik 1,2 tadi, itu persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikannya. Oke? Berikutnya, nah ini yang bentuk kedua ya. Bentuk kedua ini diketahui sebuah titik singgung. Kalau yang tadi adalah 2 titik potong, ya tadi 2 titik potong. Kalau yang ini, yang bentuk kedua ini titik singgung, sebuah titik singgung dengan sumbu X dan 1 titik lainnya, gitu. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 kuadrat.
gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, coba perhatikan ini. Suatu fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik 3,0 dan melalui titik lain yaitu 2,2. Maka persamaan tersebut adalah titik. Nah, perhatikan kalau kita gambarkan contoh itu, kita bisa melihat ya posisinya, garisnya, bahwa dia menyinggung grafiknya tadi, maksudnya dia menyinggung X di satu titik, yaitu ini kan 3,0, ini titik singgungnya tadi. Kemudian melalui titik nih 2,2 ya kan, 2,2. Nah, maka kita langsung saja menjawabnya dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan ini. Ya, jadi 3,0 berarti ini 3-nya ini adalah X1 ya kan. Kemudian X1-nya tadi 3, kemudian di sini 2,2, berarti X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 2 juga. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan A X dikurang X1 kuadrat. Nah, masukkan 2 sama dengan A dalam kurung 2 dikurang 3 kuadrat. 2 sama dengan A, kemudian 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah 1. Ya kan? Maka nilai A adalah 2. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai A-nya adalah 2, maka sama seperti tadi, nilai A yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke persamaan awal. Dengan catatan tadi sama bahwa nilai X dan Y itu tidak usah diganti nilainya dengan angka ya. Kita tetap saja tuliskan dalam bentuk variabel X dan variabel Y gitu. Maka kita tuliskan Y. Nah, tetap sama dengan A-nya tadi adalah 2 ya. Kemudian X-nya tetap, tetapi X1-nya kita tuliskan dalam bentuk angka yaitu 3 ya kan, kuadrat. Nah, Y sama dengan 2. Nah, ini bentuk seperti ini. Kalian ingat-ingat lagi, X kurang 3 kuadrat ini menjadi apa? Ingat, rumusnya adalah A dikurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nih, ingat-ingat. Jadi, kalau bentuk seperti ini, maka menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 gitu. Nah, langkah terakhir maka untuk mencari nilai Y berarti ini tinggal kita kalikan secara aljabar, kalikan pelangi semua agar dalam kurung itu hilang ya. Tanda kurungnya kita hilangkan. Berarti nanti 2 dikali X kuadrat, kemudian 2 dikali negatif 6X, kemudian 2 dikali 9 gitu. Berarti Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 18. Nah, jadi itulah hasil dari persamaan fungsi kuadrat pada contoh soal tadi, gitu ya. Kita dapatkan. Baik. Selanjutnya ini yang bentuk ketiga. Nah, kalau yang bentuk ketiga ini diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Jadi
ada titik puncak, di mana titik puncaknya itu adalah XP, YP, artinya X puncak, Y puncak, dan titik lain ya sebagai titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat itu. Contoh, perhatikan grafik fungsi berikut. Maka persamaan grafiknya adalah apa? Nah, jika kalian perhatikan di sini bahwa kita mengetahui ada titik puncak ya kan, yaitu 1,4 dan ada satu titik yang dilalui ya oleh grafik fungsi itu. Maka kalau kita perhatikan berarti 1,4 itu artinya 1 itu adalah X puncak dan 4 itu adalah Y puncak gitu ya. Nah, 3 ini apa? 3 ini kalau kita tuliskan ke dalam koordinat kartesius sebenarnya adalah 0,3 ya kan? Di mana 0-nya itu adalah X dan 3-nya itu adalah Y gitu. Nah, sehingga kita sudah dapatkan apa-apa saja yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan berikut ya. Nah, di sini berarti tadi kalau kita jawab berarti X puncaknya adalah 1, Y puncaknya adalah 4, nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, masukkan semuanya. 3 sama dengan A-nya karena belum diketahui biarkan tetap A. Selanjutnya X-nya adalah 0 dikurang X puncaknya adalah 1 tadi kan. 1 kuadrat ditambah Y puncaknya adalah 4. Lanjut kita kerjakan. 3 sama dengan 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan adalah nilainya 1. 1 dikali A hasilnya A. Ditambah 4. Nah, maka nilai A sama dengan 3 dikurang 4. A sama dengan negatif 1. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A, yaitu negatif 1. Selanjutnya, seperti cara sebelumnya bahwa nilai A yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam persamaan. Dengan catatan, nilai X dan Y itu tetap menggunakan nilai X dan Y, tidak diganti menjadi angka. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti Y tetap, kemudian A-nya sudah kita dapatkan negatif 1, X-nya tetap, XP-nya itu adalah 1 kuadrat ya. Kemudian ditambah YP-nya adalah 4. Nah, maka Y sama dengan negatif 1. Nah, bentuk seperti ini ingat tadi ya, seperti yang sebelumnya sudah saya saya ingatkan lagi tadi. Berarti di sini menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah 4. Kemudian yang ini kita kalikan semua ke dalam. Kita kalikan pelangi, negatif 1 dikali X kuadrat negatif X kuadrat. Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2X. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1 ditambah 4. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, jadi persamaan grafik fungsi ini ya, yang kita ketahui gambarnya itu, maka persamaan fungsinya itu adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X
ditambah 3. Nah, jadi seperti itu, ada 3 langkah, ada 3 bentuk gitu ya, maksudnya tadi. Bentuk pertama, ini saya ingatkan kembali, 2 titik potong dan 1 titik lainnya yang diketahui. Nah, caranya seperti ini. Yang kedua, diketahui sebuah titik singgung, ini tadi sebuah titik singgung di sumbu X dan 1 titik lain yang diketahui. Dan yang ketiga, itu diketahui titik puncak dan ada 1 titik yang diketahui. Oke. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, silahkan dipelajari lagi. Apabila masih belum paham, diulang lagi videonya dan bisa juga dicari melalui referensi lain atau sumber lainnya. Nanti akan Bapak beri soal latihan untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai menentukan persamaan fungsi kuadrat. Demikian dari Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.